ター同士の熾烈な争いは激しさを増しています。自慢の4本角でなぎ倒しながら末と突き進むクワッドビートル。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kita akan melanjutkan perjalanan Shangri-La bermain Shangri-La Frontier. Wibu. Episode 9 dibuka dengan menampilkan pertemuan anggota klan Ashura Kai. Setelah kelelahan dan kegagalan mereka mendapatkan informasi tentang skenario unik, ditambah kekalahan mereka melawan Psyger Zero. Di sini kita juga diperlihatkan pemimpin dari klan Ashura Kai, yaitu Ocelot. Di sini Ocelot merasa nama klan Ashura Kai sudah dipermalukan. Terjadi perdebatan antara Arthur dan Ocelot. Arthur mengatakan jika mau, kenapa bukan Ocelot sendiri yang menangani Sanraku untuk mencari tahu skenario unik. Tapi Ocelot bilang dia punya hal lain untuk dilakukan. Di sini juga terjadi pembahasan di mana Arthur mengatakan bagaimana jika fokus dulu untuk mengalahkan monster unik. Di sini monster unik yang mereka maksud adalah Wateremon, sang penjaga makam. Tampak semua anggota Ashura Kai setuju untuk tidak melawan monster unik untuk waktu dekat karena terlalu kuat untuk mereka lawan. Arthur lalu pergi dari pertemuan itu. Arthur merasa Ashura Kai yang sekarang sudah terlalu mencari aman dan tidak bisa bertindak seperti dulu. Kembali ke masa sekarang di mana Sanraku dan Emul sedang diintai oleh Psyger Zero. Sanraku mengira Psyger Zero akan balas dendam karena sebelumnya Sanraku menginjaknya saat dia kabur. Psyger Zero mendekati Sanraku dan Emul, tapi Sanraku malah ketakutan. Di sisi lain, anggota dari klan Ashura Kai sedang mencari keberadaan Sanraku di dalam kota. Tak disangka, Sanraku malah lewat di depan mereka. Walaupun tubuh Sanraku sudah tertutup, tapi title namanya masih terlihat. Player Ashura Kai langsung mengenalinya. Sanraku berlari di atas atap. Di sini, Sanraku mengarah ke reruntuhan besi dewa. Player Ashura Kai langsung menyadari itu dan berniat menyergap Sanraku di jalan keluar. Emul bertanya, bukankah tujuan mereka adalah kebun bunga prismatik? Lalu kenapa mengarah ke reruntuhan besi dewa? Ternyata Sanraku ingin menipu player yang mengejarnya, karena jika Sanraku langsung pergi ke tujuan sebenarnya, mereka akan bisa menyadarinya. Sanraku berniat membuat mereka mengira Sanraku akan pergi ke reruntuhan besi, tapi Sanraku akan merubah arah dan langsung menuju hutan prismatik. Dan ya, rencana Sanraku berhasil mengecoh klan Ashura Kai. Saat sampai ke gerbang yang menuju arah hutan prismatik, Sanraku sudah merasa lolos. Tapi siapa sangka Psyger Zero sudah menunggu di sana. Terkejut melihat itu, Sanraku berpikir Psyger Zero akan menyerang, tapi tak terduga. Ternyata Psyger Zero memberikan permintaan pertemanan kepada Sanraku. Psyger Zero bilang ingin berteman dengan Sanraku dengan suara yang amat kecil. Sanraku akhirnya tahu jika player asli Psyger Zero adalah perempuan. Sanraku mencurigai permintaan pertemanan ini adalah rencana Psyger Zero agar Sanraku menjadi lengah. Tapi Sanraku tetap menerima permintaan pertemanan dari Psyger Zero. Sanraku berniat mengalahkan Psyger Zero walau apapun yang dia rencanakan. Alhasil, Resaiga di dunia nyata senangnya minta ampun. Psyger Zero menawarkan bantuan kepada Sanraku untuk membantunya bermain game Shangri-La Frontier. Tapi Sanraku menolak dengan alasan dia ingin berkembang sendiri tanpa bantuan. Sanraku akhirnya pamit menuju gua hutan prismatik. Di sisi lain, para player klan Ashura Kai menyadari jika Sanraku telah menipu mereka. Saat mereka hendak ke gua prismatik, mereka terkejut. Di jalan keluar ada Psyger Zero di sana. Mereka akhirnya memilih untuk mundur. Wibu, lari ada wibu.
Kita kembali kepada Sanraku dan Emul. Mereka sudah sampai ke hutan prismatik. Sanraku sudah melepas baju hantunya dan memakai topengnya lagi. Hutan ini dipenuhi bunga dan serangga unik. Di antaranya ada kupu-kupu penyimpanan yang mempunyai tempat penyimpanan untuk nektar yang mereka hisap, lebah pekerja kerajaan, belalang sembah peniru, dan kumbang tanduk 4. Sanraku ingin mencoba mengumpulkan item untuk dijadikan uang. Pertama, dia mencoba menyerang kupu-kupu penyimpanan. Serangan pertama meleset. Sanraku tak menyerah dan mencoba lagi. Dan tebasan kali ini berhasil. Sanraku mendapat kantong penuh nektar. Target selanjutnya adalah belalang sembah peniru. Sanraku kali ini menggunakan pisau lempar yang sempat dia beli di Tirpema. Ini karena Sanraku trauma atas pertarungannya dengan elang beracun. Saat latihan di Rebituza, Sanraku lantas melempar pisaunya dan tepat mengenai tubuh belalang sembah peniru. Serangan kedua dilancarkan dengan Spiral Edge. Belalang sembah peniru pun dikalahkan. Di sini Sanraku sudah mendapatkan banyak item seperti kantong penyimpanan nektar, serbuk sari lebah pekerja, penyengat lebah pemburu, mandibular lebah pemburu, sayap kamuflase belalang sembah peniru, dan lengan sabit belalang peniru. Tapi ada satu lagi yang belum Sanraku kalahkan, yaitu kumbang tanduk 4. Keberuntungan untuk Sanraku karena kumbang tanduk 4 terlihat di dekatnya. Sepertinya dia sedang bertarung melawan lebah pemburu kerajaan, karena kumbang tanduk 4 meminum getah pohon yang ada di wilayah kerajaan lebah. Di sana juga ada ratu lebah kerajaan. Lebah mulai menyerang atas perintah ratu. Tapi serangan lebah tak mempan karena kulit keras dari kumbang 4 tanduk. Sanraku berperan seolah-olah dia dan Emul adalah komentator pertandingan. Tapi Emul masih gugup, tak mengerti apa itu komentator. Serangan lebah yang terus-menerus menghujam tubuh kumbang menyebabkan armor dari kumbang 4 tanduk retak, menciptakan celah. Tapi tak disangka, kumbang 4 tanduk langsung menargetkan untuk menyerang ratu lebah. Dan tentu ini mengakhiri semuanya. Lebah pun kabur karena ratu mereka telah dikalahkan. Saat sedang mengomentari hasil pertarungan, kumbang 4 tanduk menyadari keberadaan Sanraku dan Emul, lantas mengejar mereka. Tak mau dikejar terus-menerus, Sanraku memiliki ide dengan menggunakan nektar kupu-kupu yang dia dapat. Sanraku melempar nektar itu ke arah belalang sembah peniru dan mengalihkan perhatian dari kumbang 4 tanduk. Sanraku mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik dengan memanfaatkan titik armor yang telah hancur karena pertarungan melawan lebah. Sanraku terus menyerang di titik yang sama. Alhasil kumbang pun dikalahkan. Dan Sanraku mendapatkan item dari kumbang tanduk 4 berupa sayap, tanduk, mandibular, dan cangkang kumbang tanduk 4. Selanjutnya Sanraku dan Emul menuju area bos, di mana bos yang akan mereka lawan bernama Laba-Laba Badut. Dan episode 9 pun berakhir. Wah, kita sudah sampai episode ke-9. Pasti di episode ke-10 akan lebih seru. Tunggu lanjutannya di RWPP plot selanjutnya. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.